Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Turiku Diatnyana, dengan NIM 2024 03010034. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran multimedia bagian 4, yaitu membahas tentang 3 metafora dalam pembelajaran multimedia. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran multimedia sebagai penguatan respon. Pandangan asli psikologi tentang pembelajaran adalah pandangan penguatan respon, di mana pembelajaran melibatkan penguatan atau pelemahan hubungan antara stimulus dengan respon. Pandangan ini mencakup asumsi tentang hakikat apa yang dipelajari, hakikat pembelajaran, hakikat guru, dan juga tujuan penyajian multimedia. Pertama, pandangan ini mengasumsikan bahwa pembelajaran didasarkan pada perubahan kekuatan hubungan antara stimulus dan respon. Kedua, tugas pembelajar adalah membuat respon dan kemudian menerima penghargaan dan juga hukuman seperti benar atau salah. Dengan demikian, pembelajar adalah makhluk pasif yang dikondisikan dengan diberi penghargaan ataupun hukuman untuk respon. Yang ketiga, tugas guru dalam hal ini, tugas perancang multimedia adalah menyajikan penghargaan dan juga hukuman yang bergantung pada perilaku pembelajar, menggunakan penghargaan untuk memperkuat respon ataupun hukuman untuk melemahkannya. Yang terakhir, tujuan presentasi multimedia adalah untuk memungkinkan latihan dan praktik dengan meminta respon dari pelajar dan memberikan penguatan, misalnya hadiah ataupun hukuman. Metafora yang mendasarinya adalah sistem latihan dan praktik, sehingga multimedia merupakan sarana untuk memberi penghargaan atas respon yang benar dan menghukum respon yang salah. Nah, yang kedua itu pembelajaran multimedia sebagai akuisisi informasi. Menurut pandangan perolehan informasi, pembelajaran melibatkan penambahan informasi ke dalam memori seseorang. Seperti halnya pandangan pembelajaran sebelumnya, pandangan perolehan informasi memerlukan asumsi tentang hakikat yang dipelajari, hakikat pembelajar, hakikat guru, dan juga tujuan presentasi multimedia. Pertama, pandangan ini mengasumsikan bahwa pembelajaran didasarkan pada informasi atau item objektif yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti dari layar komputer ke pikiran manusia. Kedua, tugas pembelajar adalah menerima informasi. Dengan demikian, pembelajar adalah makhluk pasif yang menerima informasi dari luar dan menyimpannya ke dalam memori. Ketiga, tugas guru adalah menyajikan informasi. Keempat, tujuan presentasi multimedia adalah menyampaikan informasi seefisien mungkin. Metafora yang mendasarinya adalah multimedia sebagai penyampaian. Menurut metafora ini, multimedia adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara efisien kepada pembelajar. Yang ketiga ada pembelajaran multimedia sebagai konstruksi pengetahuan. Berbeda dengan pandangan sebelumnya yaitu perolehan informasi, pandangan konstruksi pengetahuan menyatakan bahwa pembelajaran multimedia adalah aktivitas pembuatan makna di mana pembelajar berupaya membangun representasi mental yang koheren dari materi yang disajikan. Tidak seperti informasi yang merupakan komoditas objektif yang dapat dipindahkan dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Pengetahuan dibangun secara pribadi oleh pembelajar dan tidak dapat disampaikan dalam bentuk yang persis sama dari satu pikiran ke pikiran lain. Inilah sebab mengapa dua pembelajar dapat disajikan dengan pesan multimedia yang sama dan memperoleh hasil pembelajaran yang berbeda. Kedua, menurut pandangan konstruksi pengetahuan, tugas pembelajar adalah memahami materi yang disajikan. Dengan demikian, pembelajar adalah pembuat makna aktif yang mengalami presentasi multimedia dan mencoba mengatur dan mengintegrasikan materi yang disajikan menjadi representasi mental yang koheren. Yang ketiga, tugas guru adalah membantu pembelajar dalam proses pembuatan makna ini.
Dengan demikian, guru adalah pembantu kognitif yang memberikan bimbingan yang diperlukan untuk mendukung pemrosesan kognitif pembelajar. Keempat, tujuan presentasi multimedia bukan hanya untuk menyajikan informasi, tetapi juga untuk memberikan panduan tentang cara memproses informasi yang disajikan, yaitu untuk menentukan apa yang harus diperhatikan, bagaimana mengaturnya secara mental, dan bagaimana mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Terakhir, metafora yang mendasari adalah multimedia sebagai komunikator yang membantu. Menurut metafora ini, multimedia adalah panduan untuk memahami, yaitu bantuan untuk konstruksi pengetahuan. Nah, itu tadi mengenai pembahasan tentang 3 metafora pembelajaran multimedia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.